pentingnya KONI karena salah satu pemicu dari kan gitu. Bukan pentingnya KONI kan, pentingnya olahraga kan. Oke, Pak Ketua, sudah dua. Satu adalah keorganisasian dan keuangan yang perlu pembenahan. Yang kedua adalah pembinaan secara berjenjang gitu ya, dari masing-masing cabur dan kontinu pembinaan yang secara kontinu dari masing-masing cabur berjenjang itu umur dan segala macamnya. Terus yang ketiga apa pokoknya? Yang tiga itu bagaimana kita menjadikan olahraga ini adalah sebagai kultur, sebagai budaya di gitu. Masyarakat. Lah, Kanda membudayakan olahraga. Membudayakan olahraga. Lah, kenapa Kanda? Karena seperti yang kita singgung tadi ini, kan kalau olahraga ini sudah menjadi kultur di masyarakat, sudah menjadi budaya di masyarakat, maka Kanda, apa yang dinamakan dengan olahraga itu sebagai industri, terus nanti olahraga itu akan menjadi olahraga yang meningkatkan perekonomian, tontonan gitu ya, menjadi tontonan, dan maka itu juga akan mengarah kepada bahwa olahraga seperti yang dicanangkan oleh pemerintah bagaimana terkait dengan sport tourism kan. Bagaimana olahraga menjadi wisata. Iya, menjadi wisata. Iya. Jadi wisata olahraga. Wisata olahraga itu terintegrasi kan. Jadi tiga itu ya targetnya ya. Tiga itu kan. Oleh karena itu kan, selain pembinaan yang kontinu, yang sustainable, berkelanjutan terus menerus, kita juga mengarahkan teman-teman cabang olahraga di dalam proses pembinaannya itu mengedepankan dan menggunakan sport science kan. Sport science itu antara teknologi dan fisik itu bisa berjalan seiringan kan. Berjalan seiring ya. Contoh kecil gimana? Contoh kecil. Ya, support science ini istilah baru ke saya, mungkin publik juga baru. Penting untuk dijelaskan Pak Ketua KONI ini sebetulnya. Apa support science sebetulnya? Jadi atlet itu kan memang mengandalkan fisik ya kan. Olahraga itu memang mengandalkan fisik. Ya, fisik. Fisik kan. Untuk cabang-cabang olahraga, fisik kita itu kan tidak semua atlet, misalnya atlet sepak bola atau atletik lari gitu kan tidak, fisik kita itu ternyata secara teknologi itu bisa diukur. Misalnya lari, atlet lari ini secara teknologi secara saintifik itu ya, ukuran saintifik itu cocoknya ke lari 100 meter, ke lari maraton itu bisa diukur dari jarak jauh. Oh gitu. Atau kita ini di cabang olahraga pencak silat misalnya atau karate kan. Ternyata otot kita ini kan ada otot putih kan, ada otot merah kan di tubuh kita. Itu bisa ditemukan mengklasifikasi dari support science ini. Betul kan, itu bisa diukur. Jadi kalau untuk atlet, kalau pencak silat ini kan ada seni, ada kelas seni, ada kelas yang tarung kan. Iya. Saya tidak paham, takut kebalik ya. Jadi kalau otot atlet ini lebih cenderung ke merah, otot putihnya, dia itu sebenarnya lebih bisa didorong untuk ke seninya. Seni. Itu kan. Oh gitu. Nah, kalau misalnya merah itu lebih bahkan untuk tarungnya. Nah, makanya kan kalau tidak berbarengan dengan itu. Iya, kalau tidak diukur secara sainsnya, maka misalnya otot atlet ini lebih cenderung ke mana putihnya. Dia diturunkan di kelas tarung. Ya sampai mati nggak berprestasi kan. Kalah terus dia. Artinya KONI dalam konteks ini dalam memimpin dan menseleksi gitu ya, atlet untuk dikirim kemana, karena orientasinya kan prestasi. Betul. Agar lebih cocok dan efektif adalah memakai support science. Support science ini
perlu anggaran banyak apa enggak Pak Ketua? Kita ini kan atau dikerjasamakan saja dengan siapa gitu kan enggak? Perlu kreativitas memang. Oh gitu. Perlu inovasi. Nah kalau kreativitasnya itu di Bangkalan tidak ada yang lain, lewat lain yang lainnya kecuali Pak Ketua kalau kreativitas. Di sini ya? itu ada STKIP kan dah. Oh ya, ada STKIP PGRI yang juga mempunyai prodi olahraga. Oh gitu. Sport science itu kan ada yang sederhana, ada yang menengah, ada kelas-kelasnya gitu ya. Kelasnya juga. Artinya kalau itu hanya kelas sederhana saja kita bisa manfaatkan STKIP. Itu kan Kanda. Dan sebenarnya nanti akan kita kerjasamakan dengan STKIP. Gini Pak Ketua. Dari target yang diinginkan oleh Pak Ketua untuk 10 besar seperti tadi yang diceritakan tadi, sebetulnya kelas yang support science itu yang dibutuhkan Pak Ketua yang tingkat yang mana itu untuk bisa menjamin yang 10 besar tadi yang ingin diraih itu? Itu beda kan dah. Jadi begini, support science ini adalah program kita untuk mendukung yang namanya pembinaan. Melihat potensi para bibit-bibit atlet itu kan. Betul kan. Berbicara apa? Pemenuhan target tadi itu kan di Porprov, maka yang sudah kita lakukan pertama adalah pemetaan memang Ganda. Pemetaan. Pertama yang kita lakukan adalah pemetaan potensi kita. Potensi yang ada di masing-masing cabang olahraga. Dari 26 cabang olahraga Ganda, itu pemetaan potensi atletnya bagaimana? Sejarahnya bagaimana ketika mengikuti event-event resmi Porprov lah. Nah, dari masing-masing cabang olahraga. Jadi kita petakan potensi. Pertama, sejarah di dalam mengikuti Porprov itu sudah pernah mendapatkan medali apa tidak, kan begitu ya Kanda. Yang kedua, pemetaan potensi atletnya, Kanda. Potensi atletnya yang ada sekarang itu seperti apa? Ya gitu. Yang kedua, potensi pelatih Kanda, karena pelatih ini juga sangat berpengaruh. Pelatih itu Kanda tidak hanya sekedar dia sebagai pelatih karena pengalaman dan sebagainya, karena pelatih ini ada sertifikasinya, ada lisensinya. Ada lisensinya juga. Nah, makanya kita arahkan, kita gerakkan bagaimana para pelatih di semua cabang olahraga itu bisa mengikuti lisensi, ya mendapatkan lisensi gitu kan. Oke. Ya. Ini Pak Ketua, yang sebetulnya korelasinya memang kalau langsung ditarik diharapkan memang agak kurang berhadapan. Cuma begini, target yang diinginkan oleh Pak Ketua kan 10 besar. 10 besar, iya. Cara untuk bagaimana membuat dan membangun atlet-atlet yang berprestasi itu salah satunya adalah dengan dukungan support science. Betul. Nah, support science itu sarana untuk bagaimana memilih atlet yang lebih efektif dan lebih pas dengan mau diturunkan kemana ya, yang lebih pas kan gitu. Betul. Nah, yang saya tanyakan itu untuk menjamin teraihnya yang 10 besar agar pas untuk memilih atlet yang mau dikirim oleh KONI Bangkalan kepada setiap event program segala macamnya itu setingkat yang di STKIP apa setingkat yang lain? Begini Kanda, tadi memang untuk mensupport support science ini kita harus berinovasi ya, karena memang biayanya agak besar gitu ya. Tapi intinya meskipun tidak semacam itu, yakin kan untuk bisa meraih yang 10 besar itu. Oh yakin Kanda, karena begini Kanda, semua hal sudah kita lakukan. Pertama Kanda tadi terkait dengan dukungan sport science. Di Bangkalan ada STKIP yang ada prodi olahraganya. Di sana juga sudah mengembangkan sport science, tapi mungkin masih taraf sederhana. Di Jawa Timur ini Kanda ada yang namanya UNISA, Universitas Negeri Surabaya. Oh ya. Yang di sana juga ada fakultas olahraga Kanda. Fakultas. Yang
fasilitas untuk sport science-nya sudah kelasnya lebih tinggi lagi. Iya, malah bukan sederhana lagi, sudah malah canggih itu kan. Dan kami sudah komunikasi untuk bisa bekerja sama. Itu lagi-lagi kembali ke kreativitas tadi ya. Oke, Pak Ketua, saya kira publik sudah bisa membaca tentang masalah target KONI ke depan dan juga sudah bisa menggambarkan tentang masalah KONI sebelumnya dan titik berangkatnya dari titik apa itu saya kira sudah bisa menggambarkan semua. Barangkali ada yang penting untuk bagaimana lebih bersemangat lagi KONI ini agar juga terjamin target yang sudah dirumuskan. Silakan Pak Ketua untuk atau minta dukungan atau bagaimana, silakan Pak Ketua. Ya, jadi Kanda, memang ukuran bagaimana KONI ini bisa berhasil apa tidak sebenarnya memang ukurannya sederhana. Ya, sederhananya nanti ukuran kita itu adalah porprov Kanda. Porprov ke depan ini adalah porprov 7. Porprov 7 yang kebetulan sebenarnya pelaksanaannya di 2021, tapi karena COVID pandemi, hasil rapat tahunan KONI di Jawa Timur sepakat untuk diundur di 2022. Oh ya. Nah, masih banyak persiapan. Sebenarnya ada untungnya juga ada bukan rugi ya. Kita ini sudah gatel kan, saya sudah mempersiapkan untuk membuktikan itu kan. Iya. Yang kita lakukan Kanda adalah kita sudah tadi itu ya, kita sudah lakukan untuk pemetaan potensinya, dan yang kedua kan kalau perlombaan pertandingan kita juga harus mengetahui siapa lawan kita. Kita sudah lakukan itu Kanda. Sudah pengukuran itu. Semua kabupaten, 38 kabupaten kita sudah punya datanya. Masing-masing kabupaten kekuatannya itu di cabang olahraga mana. Nah, itu sudah kita sudah terpetakan gitu ya. Betul Kanda. Jadi mohon doanya masyarakat, terutama teman-teman cabang olahraga dan terutama lagi adalah para atlet dan para pelatih. Jangan berkecil hati karena kemarin kita berada di peringkat yang nomor satu dari bawah. Ya. Porprov ke-7 target kita akan masuk 10 besar. Semua hal akan kita lakukan, tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana pembinaan olahraga, pembinaan atlet di masing-masing cabang olahraga itu bisa dipastikan berjalan. Ya, dipastikan berjalan, terarah, dan memang Kanda kemarin pada saat rapat kerja kita tanyakan satu-satu semua cabang olahraga. Anda butuh dana berapa? Targetnya apa? Sudah saya tanyakan itu Kanda. Itu dijadikan alat komitmen gitu. Betul. Ya dengan Ketua KONI. Betul Kanda. Oke, terima kasih Pak Ketua. Banyak hal yang sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan KONI yang menjadi nomor 1 dari belakang nanti bisa meningkat ke 10 besar. Itu apalagi nanti menjadi 3 besar itu adalah prestasi tambahan kalau sampai 7 besar atau 3 besar, 5 besar dan segala macamnya. Demikian saya pasti yakin karena Pak Ketua KONI ini yang saya kenal tidak hanya 1 hari 2 hari. Sejak dari Surabaya sampai di sini saya kenal luar dalamnya. Insya Allah dengan kreativitasnya, dengan kecerdasannya, dengan keuletannya, dengan semangatnya, target itu sesuatu yang mudah untuk diraih. Asalkan mendapat dukungan dari semua cabur dan juga pihak pemerintah tentunya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.